Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi matematika kelas 3 tema 2, subtema 3, yaitu tentang bilangan cacah dan garis bilangan. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat menikmati. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai mengenal tentang bilangan cacah, mari kita mengenal terlebih dahulu macam-macam bilangan. Kita mulai dari bilangan kompleks, kemudian bilangan imajiner, dan bilangan real. Bilangan real dibagi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional bisa dibagi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat itu juga bisa dibagi menjadi dua, bilangan negatif dan bilangan cacah. Yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan cacah. Apakah itu bilangan cacah? Mari kita belajar bersama-sama. Bilangan cacah merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 atau bilangan 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Kita lihat bersama-sama ya. Diawali dengan bilangan 0, kemudian bertambah 1 berarti 1, bertambah 1 lagi berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selanjutnya mari kita mengenal garis bilangan. Garis bilangan merupakan salah satu penyajian garis yang mana setiap titik-titiknya mewakili bilangan tertentu. Kita bisa lihat di sini bentuknya berupa garis, kemudian terdapat titik-titik yang mewakili bilangan tertentu. Titik-titiknya biasanya jaraknya sama. Karena ini adalah garis bilangan cacah, maka dimulai dari bilangan 0 atau angka 0, kemudian ditambah 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lalu, bagaimanakah cara menggambar garis bilangan? Ya, kita bisa menggunakan bantuan kertas kotak-kotak. Kemudian kita tarik garis lurus. Kemudian kita buat titik-titiknya dulu yang jaraknya sama. Agar sama, kita bisa menggunakan satu kotak, satu garis pada kotak itu satu titik. Atau bisa dua garis pada kotak itu satu titik. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian kita beri angka di sini atau bilangan di sini, bilangan cacah. Karena ini garis bilangan cacah, kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana jika kita tidak mempunyai kertas kotak-kotak? Ya, kita bisa menggunakan bantuan penggaris. Ya, kita tarik garis lurus menggunakan penggaris, kemudian kita letakkan penggaris tersebut ukurannya dari 0 kita tandai dengan titik. Kemudian setiap satu satuan kita beri titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu pada titik-titik tersebut kita beri bilangan cacah dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka garis bilangan tersebut sudah selesai. Ingat ya, garis bilangan titik-titiknya diusahakan jaraknya sama. Selanjutnya kita simak ilustrasi berikut. Dilakukan pengamatan terhadap pertambahan panjang pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam panjangnya 0 satuan. Setelah beberapa waktu pohon tersebut tumbuh 2 satuan. Kemudian beberapa hari kemudian tumbuh kembali 3 satuan.
Pada pengamatan terakhir tumbuh sepanjang 4 satuan. Ya, mari kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya dengan bantuan kertas kotak atau penggaris. Kita lihat bersama-sama. Setelah itu kita selesaikan. Pertama adalah 0 satuan. Kita letakkan titiknya di 0. Kemudian tumbuh menjadi 2 satuan. Berarti kita bisa tulis 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian bertambah lagi ternyata 3 satuan. Ya, bertambah lagi 3 satuan. Kita bisa tulis 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian ternyata beberapa hari atau pengamatan terakhir tambah lagi, yaitu 4 satuan. Berarti kita bisa tulis 5 ditambah 4, hasilnya 9. Jadi pada pengamatan terakhir pohon sirih tersebut tumbuh menjadi 9 satuan. Bagaimana, sudah paham ya? Ilustrasi kedua. Pada saat menyapu, Andi melihat daun-daun yang berserakan. Andi mencoba mengambil 2 helai daun untuk diukur panjangnya. Kita lihat bersama-sama ya. Ya, ternyata daun pertama panjangnya adalah 4 satuan. Kemudian daun kedua panjangnya 5 satuan. Berarti bisa kita tulis 4 ditambah 5, hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut dengan menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 3 sama dengan, ya, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu, garis bilangan cacah ya. Kemudian kita hitung 5 satuan dari angka 0. Satu, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena itu tambah, maka kita tambahkan atau bergerak ke kanan. Kita hitung ke kanan. 3 satuan, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 8. Soal kedua. 5 ditambah 5 sama dengan, seperti tadi kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena bertambah, kita hitung ke kanan lagi. 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketemu hasilnya pada garis bilangan adalah 10. Satu soal lagi untuk penjumlahan. 9 ditambah 5. Kita buat garis bilangannya. Kemudian kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tambah 5, bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya di garis bilangan adalah 14. Alhamdulillah sudah paham ya. Bagaimana jika soalnya adalah pengurangan? Ya, mari kita kerjakan bersama. 9 dikurangi 4 sama dengan, kita buat garis bilangannya.
Setelah itu kita hitung 9-nya, kita hitung dari angka 0 bergerak ke kanan atau ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu karena ini pengurangan, maka pergerakannya tidak ke kanan lagi tapi ke kiri. Kita hitung dari angka 9 ke kiri atau ke belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, ketemu pada garis bilangan hasilnya adalah 5. Paham ya? Satu contoh lagi untuk pengurangan. 13 dikurangi 4. Kita hitung dari angka 0 pada garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian karena ini pengurangan, maka bergerak ke kiri atau ke belakang dari angka 13. 1, 2, 3, 4. Hasilnya ketemu pada garis bilangan adalah 9. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita belajar menyelesaikan soal cerita. Perhatikan soal cerita berikut. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm juga. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Kita diminta menyelesaikan menggunakan garis bilangan. Berarti caranya adalah, karena ini soal cerita, jangan lupa kita memakai jawab. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. 8 ditambah 8 sama dengan titik. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya, kemudian kita tulis bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan. Setelah itu kita hitung dari angka 0. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian karena ini penjumlahan, maka kita bergerak ke kanan dari angka 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat pada garis bilangan ternyata hasilnya adalah 16. Jangan lupa ya, karena soal cerita kita pakai jadi. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 16 cm. Soal cerita kedua. Lani mengukur 2 batang ranting yang panjangnya 9 cm dan 7 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Jawab, 9 ditambah 7 sama dengan, kita hitung dari angka 0 bergerak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu karena penjumlahan kita bergerak ke kanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat pada garis bilangan, ketemu hasilnya 16. Jadi panjang kedua ranting tersebut adalah 16 cm. Selanjutnya persoalan ketiga. Lani mengukur sebuah lidi panjangnya 13 cm. Kemudian lidi tersebut patah 7 cm. Berapakah panjang lidi tersebut sekarang? Kita jawab, karena patah maka nanti dikurangi. 13 dikurangi 7 sama dengan, kita bergerak dulu ke depan dari angka 0, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena dikurangi maka bergeraknya ganti ke kiri dari angka 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat pada garis bilangan, ketemu hasilnya 6. Jadi panjang lidi tersebut sekarang adalah 6 cm. Persoalan keempat atau yang terakhir ya. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 12 cm. Edo memotong daun nangka tersebut sepanjang 4 cm.
berapakah panjang daun nangka tersebut sekarang? Kita jawab, karena dipotong maka kita bisa tulis 12 kurangi 4. Kita lihat pada garis bilangan bergerak ke kanan 12 langkah. Kemudian karena dikurangi maka setelah di angka 12 kita bergerak ke kiri 4 langkah. Kita lihat pada garis bilangan ketemu hasilnya 8. Alhamdulillah, sudah paham ya? Jadi panjang daun nangka tersebut sekarang adalah 8 cm. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai mengenai garis bilangan dan bilangan cacah. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan soal-soal latihan berikut. Selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.